Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Hajjah Novi Darmayanti, SEMSAAKCA dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sofiatur Rohmah NIM 220411015, Sigit Arya Yudanto NIM 220411067, Sifa Zesifania Maratus Syolihah NIM 220411072. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan atas siklus persediaan dan internal control. Materi yang pertama yaitu persediaan. Persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Kekayaan perusahaan yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok persediaan karena kekayaan tersebut tidak dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan adalah persediaan yang menunggu saat penjualan dan surat berharga yang disimpan untuk dijual di kemudian hari. Di dalam perusahaan dagang, persediaan terutama terdiri dari persediaan barang dagangan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan bahan baku dan bahan penolong, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, persediaan suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik, factory supplies. Siklus persediaan. Siklus persediaan merupakan siklus yang memiliki hubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran, sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Tujuan siklus persediaan. Siklus persediaan melibatkan arus fisik barang. Tujuan utama keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menyediakan kepastian bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Audit terhadap persediaan, terutama pengujian saldo persediaan akhir tahun, seringkali merupakan bagian yang paling kompleks dan paling menghabiskan waktu audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan termasuk 1. Persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. 2. Persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda, yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. 3. Seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. 4. Penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. 5. Terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda unut berbagai bagian persediaan yang dapat diterima menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus persediaan beserta dokumen dan pencatatan terkait. 1. Pemrosesan pesanan. Pembelian diawali dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai atas akuisisi harus digunakan untuk persediaan bahan baku, bagi perusahaan manufaktur, dan barang jadi, bagi pedagang. Permintaan pembelian merupakan formulir yang digunakan sebagai permintaan kepada Departemen Pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan ini biasanya diawali oleh personil di bagian persediaan ketika bahan baku diperlukan. 2. Penerimaan bahan baku. Penerimaan atas bahan baku yang dipesan merupakan bagian siklus akuisisi dan pembayaran, mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas bahan baku yang diterima. 3. Penyimpanan bahan baku. Saat diterima bahan baku disimpan di bagian penyimpanan. Ketika departemen lain membutuhkan bahan baku untuk diproduksi, maka personil yang bertanggung jawab menyerahkan surat permintaan atas pengadaan bahan baku, pesanan pekerjaan, atau dokumen dan notifikasi elektronik terkait yang mengindikasikan jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Dokumen permintaan tersebut digunakan untuk memperbarui berkas utama persediaan perpetual dan mencatat perpindahan dari bahan baku ke akun barang dalam proses. 4. Pemprosesan produk. Departemen Pengendalian Produksi secara terpisah bertanggung jawab atas penentuan jenis dan jumlah produksi, pengendalian bahan sisa, pengendalian kualitas. 5. Penyimpanan barang jadi. Saat barang jadi selesai, barang disimpan untuk menunggu pengiriman. 6. Pengiriman barang. Jadi pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual atas barang ke konsumen untuk dibayarkan dengan kas atau aset lainnya seperti piutang dagang akan menciptakan petukaran aset-aset yang diperlukan dalam memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Pengujian substantif terhadap persediaan. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. 2. Membuktikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. 3. Membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo persediaan yang disajikan di neraca.
4. Membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas persediaan yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca. 6. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan persediaan di neraca. Prosedur audit siklus persediaan. 1. Melakukan stop opname. Pertama, melakukan stop opname terutama pada persediaan barang yang disimpan di gudang perusahaan tersebut. 2. Melakukan observasi terhadap stok opname, perhatikan dan analisa kembali hasil perhitungan dari stok opname yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan. Melakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan unit price dari persediaan. 4. Membuat laporan hasil akhir stok opname. Prosedur audit persediaan selanjutnya ialah membuat kesimpulan hasil dari audit persediaan dan membuat usulan adjustment jika memang diperlukan. 5. Adjustment persediaan. Jika Anda membuat usulan adjustment sebelumnya, maka lakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang Anda ajukan. 6. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Memastikan bahwa penyajian persediaan di laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberlakukan di Indonesia. Internal control. Persediaan dalam perusahaan merupakan aktiva yang penting sehingga sistem internal control terhadap persediaan. Fungsi internal control atas persediaan ada 3 yaitu: 1. Internal control terhadap fisik persediaan. Pentingnya internal control atas fisik persediaan karena persediaan mudah dipindah tempatkan dari kerawanan lainnya. 2. Internal control terhadap pencatatan persediaan. Pengendalian timbul karena adanya jumlah persediaan dalam kartu persediaan yang diambil dan laporan barang sebagai penambahan dan bukti serta pemakaian sebagian pengurangan persediaan barang yang siap dijual yang sementara masih ada dalam gudang. 3. Internal control atas jumlah persediaan. Setelah masuk dalam proses pemasangan produksi perluasan atau organisasi seharusnya menyusun suatu budget produksi untuk pengolahan bahan berdasarkan desain. Pentingnya pengendalian terhadap persediaan. 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu. 2. Meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik. 4. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi perusahaan. 5. Untuk menciptakan persediaan yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.